Apa yang kita lihat tergantung dari apa yang kita cari. Sekembalinya Pandawa dari menjalani hukuman dengan pembuangan ke hutan selama 14 tahun dan penyamaran selama 1 tahun berhasil, maka berkumpullah mereka untuk membicarakan hak atas kerajaannya. Dalam pertemuan itu hadir pula Widura sebagai penasehatnya untuk meminta sarannya. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa untuk meminta hak dengan cara damai. Sebagai utusan, pembicara atau wakil dari pihak Pandawa adalah Krishna. Setelah disetujui, diutuslah Gatotkaca sebagai wakil Pandawa menemui Krishna. Dan Krishna pun setuju dengan usulan itu, lalu membicarakan secara detail dengan Pandawa. Krishna sebagai duta Pandawa menggunakan kereta kerajaan Dwarawati dengan kusirnya adalah Setyaki. Berita itu sampai kedengaran oleh Dhritarashtra dan memerintahkan untuk menyambut Krishna dengan kebesaran. Semua jalan-jalan maupun gedung-gedung yang dilewati Krishna dihias dengan mewah. Diceritakan di tengah jalan Krishna pun bertemu dengan begawan Narada dan menanyakan mau pergi kemana. Setelah diceritakan bahwa dia sebagai duta untuk meminta secara damai hak kerajaan Pandawa, begawan Narada setuju dengan hal itu dan mendoakan agar tugasnya berhasil. Setelah sampai di Astina, semua raja-raja dan Dhritarashtra menyambut kedatangannya dengan baik dan ramah, kecuali Duryudana, Karna, dan Paman Sangkuni, karena mereka menganggap Krishna berpihak kepada Pandawa. Setelah sampai di Paseban, Krishna mengungkapkan maksud kedatangannya sebagai duta Pandawa untuk meminta secara damai haknya. Semua para hadirin yang rapat setuju dengan maksud Krishna tersebut. Tetapi Duryudana, Karna, dan Paman Sangkuni menyiapkan bala tentara untuk menangkap Krishna karena bertindak tidak adil. Maksud ini terdengar oleh Setyaki dan langsung melaporkan kepada Krishna. Krishna marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Duryudana dan kawan-kawannya itu. Lalu Krishna pun keluar menuju suatu taman yang indah. Di sanalah Krishna menumpahkan kemarahannya dengan bertriwikama menjadi raksasa sebesar gunung dan menyeramkan. Semua orang termasuk Duryudana, Karna, dan Sangkuni lari ketakutan untuk bersembunyi. Kecuali Bhisma, Widura, dan Durna melihat Batara Wisnu yang hadir dengan indah sekali dan membahagiakan. Begitulah kita melihat kehidupan di dunia ini tergantung dari apa yang kita cari. Sebagian orang melihat dunia ini sepi, membosankan, kosong, dan penuh dengan penderitaan. Dunia yang sama dilihat oleh yang lainnya sebagai dunia yang indah, menyenangkan, kaya, dengan kemakmuran, menarik, dan penuh arti. Pilihannya tergantung dari hati kita memposisikan sebagai apa yang kita cari. Jika kita memandang kehidupan ini secara salah, maka kita akan selalu diliputi oleh rasa takut dan khawatir tanpa batas. Ibaratnya banyak orang tidak senang dengan bunga mawar karena ada durinya. Sebaliknya, kita harus berpikir dan bersyukur bahwa duri-duri itu memiliki mawar yang indah. Posisikanlah diri kita untuk menerima segala sesuatu seperti apa adanya, bukan menurut kemauan kita. Cara kita melihat segala sesuatu di luar dari tergantung bagaimana keadaan di dalam diri kita. Kitalah yang menentukan setiap fakta yang kita temui, tergantung sikap kita menjadikannya. Kita sering menemukan kehidupan ini merespon sesuai dengan pandangan kita terhadapnya. Nah, cerita di atas mengajarkan kita bahwa harapan bagaimana seharusnya merespon setiap kejadian di dalam kehidupan ini. Dengan memposisikan diri menerima apapun atas kejadian di dunia ini membuat kita selalu siap.
Dengan kesiapan tersebut, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang dan damai, tentunya bahagia.